Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legurles. Nah, pada video kali ini kita akan belajar pelajaran baru. Kita akan belajar tentang statistika. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Legurles ya. Tombol subscribe-nya ada di kanan bawah. Di video kali ini kita akan belajar tentang pengenalan dari statistik, juga populasi dan sampel. Biasanya soal-soal teori di pilihan ganda gitu ya. Nah, statistik itu adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, cara mengolah, cara menganalisis, cara menyimpulkan, dan menyajikan informasi dan data. Apa sih contoh nyata statistik yang mungkin di saat-saat sekarang ini adalah survei ya. Survei dari Pilpres, dari partai-partai, siapa yang menang dan sebagainya. Itu menggunakan ilmu statistik untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa. Sehingga keluar, untuk si calon A, dia kemungkinan menangnya sekian persen. Untuk calon B, kemungkinan menangnya sekian persen. Nah, ada beberapa istilah. Yang pertama adalah data. Data itu adalah sekumpulan informasi. Ya, data itu sekumpulan nih. Ada data primer, ada data sekunder. Kalau primer itu langsung. Jadi misalnya kakak bertanya kepada 10 orang. Yang kakak peroleh itu ada data primer. Tapi kalau ada yang menanyakan data tersebut kepada kakak, nah itu dia mendapatkan data sekunder. Karena dapatnya dari kakak, bukan dari orang yang langsung. Ada juga datum. Datum itu sebagian dari kumpulan data atau informasi gitu ya. Ada populasi. Nah ini kita akan belajar tentang populasi di video kali ini. Populasi itu adalah sekumpulan orang atau benda yang akan diteliti. Contohnya di survei tentang Pilpres misalnya, populasinya itu adalah rakyat Indonesia yang bisa memilih gitu ya. Kemudian ada sampel. Sampel itu adalah sebagian dari populasi yang akan lebih dalam diteliti. Nah, kalau dalam contoh yang sama, dalam survei Pilpres misalnya, kalau kalian baca koran atau baca berita, misalkan lembaga survei apa, nanti dia kasih tahu tuh sampelnya 1.200 orang, sampelnya 1.300 orang. Jadi dari sekian juta orang yang diambil sampelnya hanya sekian ribu orang saja. Dan dengan ilmu statistik itu valid ya, dengan cara perhitungan yang tepat itu valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kita akan mengenal yang namanya frekuensi. Frekuensi adalah jumlah data tertentu yang memiliki karakter yang sama gitu ya. Misalnya jumlah anak yang berumur 12 tahun ada 18 orang gitu. Atau jumlah anak yang mendapat nilai 7 ada 10 orang. Nah, itu 10 orang itu adalah frekuensinya. Kemudian kita juga di sini juga ada cara pengumpulan data. Ya, data itu bisa dikumpulkan dengan berbagai macam cara. Misalnya observasi. Nah, kalau observasi itu dia dari jauh. Ya, dia tidak bersentuhan langsung supaya perilakunya itu tetap natural. Ya, misalnya social eksperimen. Misalnya ya, mungkin kalian pernah nonton gitu ya di YouTube atau di mana ada anak yang dimarahin sama orang tuanya, terus direkam tuh gimana reaksi dari si orang di sampingnya. Atau ada program TV yang ada orang yang kesusahan, ada yang mau nolong atau tidak. Nah, itu sebenarnya teknik observasi. Ada juga wawancara. Kalau wawancara langsung nih ya, kakak nanya, siapa nama kamu? Kamu sukanya apa? Dan sebagainya. Itu adalah wawancara. Nah, tapi tidak semua orang mau diwawancara ya, biasanya malu. Nah, itu ada cara ketiga namanya kuesioner. Jadi kita disuruh, yaudah nih kamu isi deh. Sebenarnya pertanyaan sama misalkan ditanya nama, ditanya makanan kesukaan dan sebagainya. Cuma kalau wawancara secara langsung, kalau kuesioner yang menjadi responden atau orang yang disurvei itu dia langsung mengisi ya, gitu nanti yang dikumpulin. Biasanya kalian suka ada survei penilaian guru di sekolah selama setahun, kira-kira bagus atau tidak, yang ngajarnya gimana, nah itu kuesioner. Nah, ini sekarang kita akan contoh dari populasi dan sampel. Tadi kakak ulang sedikit ya. Kalau populasi dan sampel itu, populasi itu kumpulan orang yang akan diteliti. Sampel itu hanya sebagian dari populasi yang akan lebih dalam diteliti. Nah, jadi di contoh soal yang pertama ini, beberapa siswa SMP Konahi akan melakukan penelitian mengenai kenakalan remaja di desa Ninja Konahi. Nah, populasi dari penelitian tersebut apa ya? Populasi itu kan semua yang mau diteliti ya. Kenakalan remaja ya berarti seluruh apa nih? Seluruh siswa SMP? Enggak juga, karena remaja kan SMP SMA gitu ya. Seluruh pelajar ini ada SD juga. SD itu masih anak-anak.
Kemudian siswa nakal. Siswa nakal itu kan yang mau diteliti adalah tingkat kenakalannya. Siswa nakal itu kita nggak tahu siapa, gitu ya, nggak jelas. Maka yang lebih tepat adalah seluruh remaja di desa Konahi. Ya, jadi untuk yang nomor 1 jawabannya adalah yang D. Kita coba yang nomor 2. Sebuah lembaga survei ingin melakukan survei mengenai anak jalanan di kota negara api. Nah, populasi yang tepat apa? Ingat, populasi itu yang ingin diteliti. Berarti yang diteliti adalah anak jalanan di kota si negara api. Ya berarti jangan anak yatim dong. Anak yatim belum tentu anak jalanan, gitu ya. Anak tunawisma. Nah, ini tunawisma adalah yang tidak punya rumah. Ya, tunawicara tidak bisa bicara. Tunawisma, wisma itu kan rumah ya, Wisma Agung, Wisma Permai, nah gitu. Wisma Hambalang, nah itu tunawisma, berarti tidak punya rumah. Kemudian kita lihat dulu yang C. Yang C, anak putus sekolah. Anak putus sekolah belum tentu di jalanan. Bisa aja dia di rumah ya, bantuin orang tuanya. Bisa saja dia jadi YouTuber gitu ya. Seluruh anak panti asuhan ada tempat tinggal lah, dia tidak tinggal di jalanan. Maka di soal nomor 2 ini jawaban yang tepat adalah yang B, seluruh anak tunawisma di jalan kota api. Jelas banget nih ya. Oke. Nah nih sekarang soal nomor 3. Dalam sebuah penelitian, populasinya adalah kesenian tradisional Indonesia. Jadi yang mau diteliti adalah kesenian tradisional Indonesia. Sebaiknya sampel ya atau contoh-contoh yang diambil itu apa ya? Yang A, kesenian tradisional di beberapa daerah di Indonesia. Yang B, kesenian tarian tradisional. Yang C, kesenian tradisional Jawa Barat. Ya. Yang D, beberapa kelompok wayang kulit di Jawa Timur. Nah, jawaban yang tepat adalah yang A, ya. Jelas banget. Beberapa kesenian atau kesenian tradisional di beberapa daerah. Jadi biasanya kalau sampel tuh kita mencari kata beberapa. Nah, A, B, C, D semuanya ada kata beberapanya ya. Cuma kalau yang C dan D pasti bukan. Karena yang diambil cuma Jawa Barat. Padahal yang mau diteliti seluruh Indonesia. Maka lebih baik sampelnya adalah beberapa daerah di Indonesia. Kalau yang B salahnya, dia hanya meneliti tarian. Kesenian tradisional tuh gak hanya tarian ya. Ada alat musik nasional, ada adat tertentu yang harus diteliti dan sebagainya. Nah, sehingga yang lebih tepat itu adalah yang A. Oke, jadi nomor 3 ini jawabannya adalah yang A. Nah, sekarang kita coba yang nomor 4. Berikut ini yang bukan sampel yang baik untuk populasi. Jadi ada kata bukan nih ya. Objek wisata Indonesia ya. Nah, di sini wisata gunung di beberapa daerah Indonesia, wisata pantai, wisata di beberapa wisata laut di beberapa di Pulau Bali, wisata sejarah di beberapa daerah Indonesia. Nah, di sini penekanannya dari soal ini yang sebetulnya objek wisata tuh banyak ya, bisa gunung, pantai, bisa objek wisata sejarah. Yang paling tepat sebetulnya beberapa objek wisata di beberapa daerah ya. Jadi beberapa objek wisata, gunung diteliti, pantai diteliti gitu ya. Nah, tapi yang bukan dari sini yang paling tidak baik itu adalah yang C. Kenapa? Karena dia hanya meneliti di Pulau Bali. Sedangkan yang mau diteliti adalah objek wisata Indonesia. Gitu ya. Jadi untuk nomor 4 ini yang bukan sampel yang baik itu adalah yang C. Nah, ini soal nomor 5. Untuk mengetahui prestasi matematika di siswa SMP kelas 7, ya, jadi yang mau diteliti adalah prestasi matematika siswa SMP kelas 7 di suatu provinsi, maka dicatatlah prestasi siswa SMP di beberapa sekolah dalam provinsi tersebut. Jadi hanya satu provinsi ya. Populasi dan sampel. Nah, populasinya apa nih ya? Populasi yang mau diteliti adalah siswa SMP kelas 7 ya. Sehingga populasinya adalah siswa SMP di satu provinsi ya. Bukan prestasi. Prestasi itu yang mau diukur, yang mau diteliti itu anaknya yang mau diteliti nih. Prestasinya seberapa hebat, seberapa jauh. Jadi yang C dan D pasti salah. Kalau yang B, nah ini salah nih, karena siswa SMP dari beberapa sekolah, ya. Nah ini jangan sampai kebalik nih. Nah soal ini memang sengaja nih, dia membalik antara populasi dan sampel. Ingat, populasi itu yang lebih besar, sampel itu yang lebih kecil. Sehingga yang tepat adalah A, karena siswa satu provinsi pasti lebih banyak
dibandingkan siswa SMP dari beberapa sekolah. Kita coba untuk nomor 6. Di sini akan diselidiki pengaruh ekstrakurikuler terhadap pengembangan diri siswa di sebuah SMP. Jadi yang diselidiki adalah pengaruh ekstrakurikuler terhadap pengembangan diri siswa di sebuah SMP. Contoh sampel yang baik. Nah, kalau di sini kita bisa lihat kalau yang ingin diteliti adalah pengembangan diri siswa di sebuah SMP. Ya, berarti populasinya adalah siswa SMP tersebut gitu ya. Nah, kalau sampel yang baik, nah kita lihat ya. Siswa-siswi SMP tersebut, nah ini populasi ya, tadi sudah kita bahas. Siswa-siswa yang mengikuti ekstrakurikuler di SMP tersebut. Kita keep dulu. Beberapa siswa dari tiap kelas, baik yang ikut ekstrakurikuler ataupun tidak di SMP tersebut. Beberapa siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di masing-masing kelas SMP tersebut. Nah, karena dia mau meneliti pengembangan diri siswa, dia tidak boleh mengambil yang ikut ekstrakurikuler saja. Dia juga harus meneliti yang tidak ikut ekstrakurikuler supaya ada pembanding, ya. Oh, ini yang nggak ikut ekstrakurikuler ternyata pengembangan dirinya sedikit. Yang ikut ekstrakurikuler ternyata pengembangan dirinya baik. Misalnya ada ekstrakurikuler YouTuber, ternyata yang ikut ekstrakurikuler YouTuber lebih percaya diri dibandingkan yang tidak. Nah, itu kan perlu ada pembanding. Nah, maka sehingga yang B dan D itu tidak tepat karena dia hanya meneliti yang mengikuti saja. Artinya untuk soal nomor 6 ini yang benar adalah yang C. Beberapa siswa dari tiap kelas, baik yang ikut maupun yang tidak. Jadi dari setiap kelas diambil sedikit yang ikut dan yang tidak ya, kemudian diteliti bagaimana pengembangan dirinya. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk populasi dan sampel. Yang perlu diingat, populasi itu lebih besar, sampel itu lebih kecil. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan sehingga membantu teman-teman yang lain. Jangan lupa like videonya, subscribe channel Lego Les, juga follow Instagramnya Lego Les. Terima kasih.